Selamat pagi Pak Samuel. Selamat pagi Pak Bangun. Gimana Pak kabarnya pagi ini Pak? Luar biasa Pak. Hari ini diawali dengan semangat yang luar biasa. Wah iya, semangatnya tinggi di SD Growong Lor 01 ini Pak. Siap Pak. Baik Pak, hari ini saya akan bertanya-tanya kalau diperkenankan berkaitan dengan persiapan Pak Samuel besok mengajar di kelas. Bisa ya Pak? Bisa Pak, siap Pak. Kalau boleh tahu besok mata pelajaran apa yang mau disampaikan? Besok mata pelajarannya matematika Pak. Babnya tentang rasio. Rasio. Kira-kira tujuan pembelajaran yang hendak dicapai di dalam pelaksanaan kegiatan belajar besok apa Pak? Tujuan pembelajaran saya besok itu tentang dengan diskusi siswa mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan rasio Pak. Rasio. Rasio itu apa ya Pak? Rasio itu perbandingan Pak. Perbandingan. Ya. Baik, kalau begitu kira-kira adakah strategi yang Bapak siapkan untuk melaksanakan tujuan pembelajaran itu Pak? Strategi saya nanti dengan cara diskusi Pak. Jadi nanti siswa saya bagi kelompok sesuai dengan kesiapan siswa dalam pembelajaran, dibagi kelompok-kelompok kecil. Kemudian nanti saya memberikan LKPD kelompok. Seperti itu Pak. Ada area-area di pelajaran rasio tadi yang ingin dikembangkan Pak, kira-kira mungkin area apa yang mau lebih dikembangkan kepada anak? Nanti untuk area yang akan saya kembangkan yang pertama Pak, memang karena itu diskusi berarti tentang kerjasama, karena berhubungan dengan kehidupan atau masalah dunia nyata. Saya mengembangkan berpikir kritis. Setelah mereka berdiskusi menghasilkan hasil kerja kelompoknya, mereka akan presentasi Pak. Artinya keterampilan mereka dalam berbicara, dalam berkomunikasi. Seperti itu Pak. Berarti ada dua aspek ya Pak? Ya, aspek Pak. Pengetahuannya Betul. Dan aspek keterampilan, salah Ya. satunya presentasi. Ya betul Pak. Luar biasa Pak ya area yang mau dicapai. Terus apakah selama ini melihat dengan kondisi siswa, bagaimana Bapak menyiapkan nanti diskusi kelompok? Apakah ada kendala-kendala yang mungkin ya sekiranya ada kendala dengan anak-anak Pak? Kendalanya saya kira ya Pak, ini perkiraan saya nanti ketika anak berdiskusi, ini berkaitan dengan jumlah siswa yang besar Pak. Jadi itu kendalanya saat berdiskusi Pak. Jadi mungkin ada 1, 2, bahkan sebagian anak yang kurang aktif Pak. Kurang aktif di sana. Jadi nanti saya juga akan mengantisipasi Pak, berusaha untuk mendampingi mereka saat kelompok. Berarti begini Pak, dengan kondisi yang sedemikian itu kan berarti juga anak-anak itu kan berbeda-beda Pak. Ya. Nah, bagaimana Bapak membagi kelompok yang untuk kegiatan besok itu Pak? Pembagian kelompoknya apakah urut absen atau ada pertimbangan tertentu? Untuk pembagian kelompoknya sudah saya kondisikan sesuai dengan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran Pak. Sesuai dengan kesiapan siswa ini, saya bagi siswa itu. Berarti media yang digunakan nanti besok apa saja Pak? Media yang akan saya gunakan nanti ada media konkret Pak. Jadi menggunakan benda nyata. Yang kedua saya menggunakan audio, nanti ada video, audio visual Pak. Jadi ada suaranya, ada gambarnya. Ya, seperti itu Pak. Baik Bapak, terima kasih ya. Mengatasi kendala murid yang besar tadi, adakah rencana yang Bapak mau siapkan terlebih dahulu sehingga harapannya tujuan pembelajaran bisa tercapai sekalipun ada kendala jumlah siswa yang besar ya Pak? Berkaitan dengan jumlah siswa besar itu artinya mengondisikan kelas ya Pak, mengondisikan siswa. Yang pertama saya menggunakan icebreaker.
Jadi ada sebuah penyemangat siswa, ada game-game kecil Pak, itu untuk menarik siswa. Kemudian ada game untuk melatih fokus, itu juga untuk menarik perhatian siswa. Dan yang ketiga menggunakan kesepakatan kelas yang kemarin sudah disepakati siswa bersama guru Pak. Itu bisa ditambahkan juga dengan teknik stop Pak ya, untuk Ya, betul Pak. gitu ya Pak. Ya, untuk menenangkan siswa menggunakan teknik stop. Terima kasih Pak masukannya. Ya, semoga rencana Bapak itu bisa terwujud besok di pembelajaran. Kalau Bapak berkenan, boleh saya mengobservasi kelas besok Pak? Boleh Pak, siap. Baik Pak Sam, terima kasih selaku guru kelas 6 dengan pembelajarannya yang saya perhatikan sangat interaktif, dengan juga ada pembagian kesiapan siswa ya Pak di Ya. kelompoknya dengan diferensiasi, tadi juga ada ice breakingnya, kemudian ada teknik stopnya tadi. Harapannya semoga besok tujuan pembelajaran yang Bapak siapkan di LKPD dengan modul belajarnya sudah benar-benar bisa diterapkan. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan sehingga saya bisa menanyakan kesiapan Bapak untuk mengajar. Semoga besok lancar ya Pak. Amin. Terima kasih Pak doanya. Terima kasih Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kalian kok tambah ganteng, tambah cantik. Terus, selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita sebaiknya mengawalinya dengan doa. Silakan ketua kelas Sonia bimbing doa. Dan Palungga Sumarjo ngaturaken panghormatan Doa kawiwitan. Sugeng sampurna. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Pak Sam ngecek dulu kehadirannya. Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah Nah, kali ini Pak Sam akan mengajarkan kalian tentang rasio. Ya, yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum menuju materi pembelajaran, kita flashback dulu pertemuan sebelumnya sudah mengenal tentang rasio. Tentang biasanya digunakan untuk apa anak-anak? Kira-kira kehidupan sehari-hari, betul. Biasanya kalau kalian beli jajan itu loh kan di kantin, kalau jajannya 2, betul ya, kemarin sudah membahas itu ya. Jajannya 2 harganya 10.000. Berarti harga satu jajan berapa? Pinter deh soal jajan sama duit ya. Nah, kemudian kita melanjutkannya, nggak usah nyanyi kita. Biasanya kita awali nyanyi ya, kita nggak nyanyi, tapi kita mengawalinya dengan belajar konsentrasi. Masih ingat kemarin? Masih. Tapi ini peraturannya adalah lakukan apa yang diperintahkan Pak Sam melalui mulut, oke? Bukan melalui tangan. Tak ulangi sekali lagi. Lakukan apa yang diperintahkan oleh mulut Pak Sam. Pegang rambut. Aman. Pegang hidung. Aman. Pegang mata kiri. Oke, aman.
Pegang janggut. Oke, aman. Pegang pundak. Pegang rambut. Pegang hidung. Pegang mulut. Oke, terima kasih. Sudah aman semua, berarti konsentrasinya sudah tinggi. Waktunya kita belajar. Tadi Pak Sa mengatakan kita akan belajar ya tentang rasi. Jadi tujuan belajar kali ini kita menggunakan konsep rasio untuk masalah kehidupan sehari-hari. Ini penting sekali karena ini sangat bermanfaat untuk kehidupan. Supaya kalian kalau membeli jajan, kalau menghitung membayarnya tidak ketipu. Gitu ya. Silakan dibuka bukunya. Alat tulisnya disiapkan. Nanti juga kita akan belajar dengan cara berkelompok, berkolaborasi dengan teman yang lain. Oke. Pak Sam di sini membawa apa ini sebenarnya? TX versi modern. TX versi modern. Oke. Saya ingatkan lagi kemarin sudah, tapi ini saya ingatkan lagi, flashback lagi. TX modern. Kalau kemarin tidak ada alat peraganya, ini ada. Alatnya nyata. Kalau Pak Sam membeli ini di koperasi sekolah, membeli 2 TX, harganya 8.000. 8.000. Ingat, 2 TX 8.000. Kalau Pak Sam hanya membeli 1 TX, berarti Pak Sam harus membayar berapa? 4.000. Kok bisa tahu bayarnya 4.000? Harganya dibagi 2. Kalau Pak Sam beli 1 4.000. Kalau Pak Sam beli 3, beli 1 4.000. Beli 3 12.000. Kalau Pak Sam beli 5 20.000. Betul sekali. Artinya kalau kita membeli barangnya sedikit, maka membayarnya juga sedikit. Tapi kalau kita membelinya banyak, kita bayarnya juga banyak. Itulah konsep dari perbandingan seni yang ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Ini ada contoh video, nanti kalian perhatikan. Diperhatikan ya. Kita menemukan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Sebagai contoh, pada hari Senin, ibu pergi ke warung untuk membeli beras sebanyak 4 kg dengan harga Rp36.000. Lalu 2 minggu kemudian persediaan berasnya telah habis. Jadi ibu perlu membeli beras lagi. Karena ibu ingin berasnya tidak cepat habis, maka ibu ingin membeli sebanyak 8 kg. Berapakah jumlah uang yang harus dikeluarkan ibu untuk membeli 8 kg beras tersebut? Kira-kira berapa nih? Tulis jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Itu kasus yang pertama. Di video dikatakan ibu membeli berapa beras yang pertama? 4 beras. Harganya berapa? 36.000. Kemudian membeli lagi berapa beras? 8. Bayarnya makin banyak atau makin sedikit? 4. Saya tulis ya, kalau 4 beras, 4 bungkus beras harganya
36.000. Kalau 8 bungkus berapa yang dibayar? Ada yang bisa? Angkat tangan, coba ada yang bisa. Mas Yuda senyum-senyum kayaknya bisa. Gede. Ada yang bisa? Mia, oke Mia, silakan maju. Mbak Mia maju. Ini dengan caranya Mbak Mia. Yang lain diperhatikan ya. Ini bagian. Terima kasih Mbak Mia. Pak Sam jelaskan dulu maksud dari Mbak Mia. Yang ditanyakan adalah harga 8 bungkus. Yang diketahui 4 bungkus. Harganya 36. Jadi Mbak Mia menggunakan konsepnya yang ditanyakan ditaruh di atas 8, yang diketahui di bawah sebagai per pembagi, kemudian dikali dengan harga pasangan. Ada yang mau ditanyakan tidak sampai di sini? Mas Robi, P, Mas Seto, paham? Paham. Mas Alvin, paham. Mas Pupung, paham. Kita coba dengan berkelompok. Nanti yang belum paham akan diajarkan temannya yang sudah paham. Pak Sam bagi kelompoknya menjadi 8 kelompok. Di satu kelompok ada 5 anak. 1, 2, 3, 4. Elsa ikut depan, Sarul ikut belakang. Ini siapa namanya? Lila, Farah, Wale sama Lila ya. Farah ikut belakang, Mas Pupung ikut depan. Tania ikut depan, Alvin ikut belakang. Mas Yahya ikut depan, Robi Maulana ikut belakang. Gitu ya. Silakan kalian menempatkan posisi untuk kelompokan. Ya. Harusnya ada kunci ya. Menghadapnya dibalik. Nah, menghadapnya dibalik. Mas Kota menghadapnya kebalik. Nah, gitu dibalik, posisinya dibalik. Nah, silakan yang sebelah ini posisinya dibalik. Mas Pupung bertiga ini. Terima kasih. Sudah kondusif pembagian kelompoknya. Pak Sam akan memberikan LKPD kelompok yang berisi tentang kasus-kasus
menggunakan konsep rasio seperti yang sudah ditampilkan di layar. Oke, satu kelompok Pak Sam berikan satu, nanti saling berdiskusi. Ingat kesepakatan kelas kita bagaimana? Ketika berdiskusi tidak boleh bermain sendiri, saling membantu, saling memberikan bantuan kepada temannya. Kelompoknya ditulis nama kelompoknya, nama hewan, terserah kalian memberi nama hewannya apa. Singa boleh, beruang boleh, anjing juga boleh, kutu air juga boleh, tapi yang keren gajah. Satu kelompok hanya satu, didiskusikan bersama. Tidak usah dipermasalahkan. Halo, berarti ya kesepakatan kelasnya bagaimana? Tidak boleh ngomong sendiri. Masalah nama hewan terserah bebas, nggak usah diributkan. Oke, yang penting silakan dikerjakan kasus demi kasus di LKPD. Ya, dibaca dulu petunjuknya. Dibaca dulu petunjuknya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan, silakan. Ya. Bagaimana Mas? Ada yang ya Mas Budi, dikerjakan di sini jadi sudah selesai semua ya. Nanti ada perwakilan dari kelompok untuk maju menulis dan menjelaskan. Sebisanya saja sambil kita latihan ngomong, gitu ya. Silakan nomor 1 kelompok ini ya, kelompok 1. Terus kelompok 2 nanti kelompoknya Mas Jeremy. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menulis jawabannya. Silakan. Oke, kelompok 1 silakan ditunjuk juru bicaranya. Kelompok 2, kelompok lang, kelompok 2 silakan maju. Semangat latihan berbicara di depan umum. Nomor 2 boleh langsung maju. Ada papan tulis yang kosong. Mbak Mia di sebelah sini ya.
silakan nomor 1. Ini jawaban dari kelompok 1. Kelompok kuda. Kelompok kuda. Silakan Mbak Siva dijelaskan bagaimana cara menjawab nomor 1A dan nomor 1B. Saya kencang ya. Awalnya itu harga bandengnya berapa? 4.36.000. Terus yang ditanyakan soal A itu apa? Soal A. Apa? Soal A. Soal A. Dibaca dulu soal A. Harga bandeng tiap bungkus. Caranya bagaimana bisa mengerjakannya? 36.000 dibagi 4 bungkus. Berarti harga satu bungkusnya berapa Mbak Siva? 9.000. Itu jawaban versinya Mbak Siva atau kelompok kuda. Sekarang yang B. Kalau misalkan yang B ini paman membeli 14 bungkus, berapa yang harus dibayar paman? Caranya 14 per 4 dikali 36.000. Hasilnya berapa Mbak Siva? 126.000. Silakan duduk, beri tepuk tangan anak-anak. Itu jawaban dari kelompok kuda. Ada jawaban yang berbeda dengan jawaban kelompoknya kuda. Kelompok lintah tadi sama, sudah betul? Sudah? Terima kasih, kelompokan dari ini sudah selesai. Kalian sudah sangat antusias, paham dengan materi rasio dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kalian boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih, sudah sangat rapi, disiplin. Kembali ke tempat duduk sudah tidak dengan ramai. Hari ini kita cukup sampai di sini, tapi paksa mau ngetes dulu. Kali ini kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Yang bisa digunakan dalam membandingkan umur atau usia, membandingkan harga jajan biasanya, harga barang tadi sudah Pak Sam ini ya, tentang tip. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sudah bisa semua? Pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi tentang rasio atau perbandingan yang berhubungan dengan 3 perbandingan. Pertemuan berikutnya kita membahas tentang 3 perbandingan. Kalian bisa membaca-baca dulu di rumah melalui berbagai sumber, bisa lewat internet, bisa lewat buku paket, atau bisa juga minta diajari sama kakak kalian, orang tua kalian. Gitu ya. Tetap semangat belajar. Sekian dari Pak Sam. Bila ada kesalahan dalam Pak Sam mengajarkan, kesalahan dalam Pak Sam membimbing, Pak Sam minta maaf. Ya, kita akan tutup dengan doa. Silakan Mbak Sonia.
hari ini adalah pertemuan pasca observasi dengan yang saya observasi Bapak Samuel David dan pengajar praktik Ibu Indrawati Ningsih. Kita langsung saja dengan pertanyaan pasca observasi Pak Sam ya. Dan hari ini kita mau melihat apa yang sudah Bapak kemarin praktikkan di dalam kelas. Jadi saya akan bertanya tentang apakah tujuan pembelajaran kemarin selama praktik sudah terlaksana semua, Pak. Kalau dari pembelajaran kemarin itu ada beberapa yang belum tercapai dari tujuan pembelajaran. Nah, kalau secara materi mungkin sudah tersampaikan dengan baik, tetapi untuk pencapaian dari karakter anak, nilai sikapnya, keterampilannya itu belum maksimal. Selama melaksanakan praktek itu, perasaan Bapak ketika praktek bagaimana Pak dengan interaksi murid-murid? Perasaan saya ada senang, ada juga yang kurang, Pak. Senang saya ada beberapa murid yang memang aktif di dalam kelompok, tetapi yang kurang senangnya itu ada sedikit lah, Pak. Mungkin ada 3-5 siswa di dalam kelompok itu hanya diam, Pak. Jadi tidak mau interaksi dengan teman-temannya, tidak mau bertanya asal-asal dari materi yang ada di kerja kelompok. Jadi menurut Pak Sam, apakah ada kendala di dalam kalau praktek itu sehingga terjadi hal seperti tadi, Pak? Ya, kendalanya mungkin yang pertama terlalu banyak siswa, Pak. Jumlah siswanya berapa, Pak? Jumlah siswa kelas 6 ada 40 siswa, Pak. Kelas besar. Ya, sehingga memang untuk mengkondisikan kerja kelompok dengan jumlah siswa yang besar sangat susah, Pak. Karena ya tadi banyak karakter yang berbeda-beda dari setiap anak. Menurut Bapak kira-kira dari kendala yang ada itu, Bapak punya gambaran rencana untuk ketika besok melakukan praktek seperti itu lagi, ada rencana untuk mengatasi atau menghadapi kendala-kendala itu? Untuk rencana ya, Pak, dengan menghadapi jumlah murid yang besar dalam diskusi kelompok, itu saya harus menggunakan metode jigsaw, Pak. Jadi ada tim ahli yang akan saya bagi di setiap kelompok, itu yang bertanggung jawab untuk menyampaikan konsep-konsep materi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang saya harus berkeliling, Pak, memantau, memfasilitasi setiap kelompok. Yang pertama mungkin mengkondisikan siswa, yang kedua mungkin jika ada kelompok yang kesulitan, jadi saya yang sebagai fasilitator. Dan yang ketiga, kemarin mungkin saya lupa kesepakatan kelas yang sudah dari awal dilakukan, tidak saya ingatkan kembali, Pak. Jadi kesepakatan awal kelas itu setiap kelompok siswa harus aktif, tidak boleh melakukan kegiatan yang mengganggu atau di luar kelompok. Nah, itu saya lupa mengingatkan, Pak. Seperti itu. Kira-kira ada kebutuhan dukungan yang diperlukan, Pak, misalnya dalam pelaksanaan itu butuh dukungan dari pihak pemerintah sekolah, baik dari Kelurahan Sejawat atau dari kepala sekolah, mungkin ada yang perlu dibutuhkan dukungannya, Pak? Sangat perlu, Pak, dari pihak kepala sekolah, bahkan mungkin dari KKG, Pak. KKG tentang workshop sama kompil yang ada, terus juga dengan rekan-rekan guru, masukan-masukan
yang dikatakan guru untuk saya bisa terapkan di pembelajaran kemudian hari. Baik Pak, terima kasih. Berarti dari situ kita butuh itu ya Pak ya untuk pembelajaran di metode pembelajaran untuk mengatasi kelas yang besar ya. Ya betul Pak, metode yang pas, yang cocok untuk dengan jumlah siswanya. Berarti dengan melihat kendala-kendala itu, tadi kan Pak Sam sudah mempunyai rencana. Ya, Kira-kira kapan Pak Sam nanti akan mulai melaksanakan rencana yang jenengan itu Pak? ya secepatnya ini Pak. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya yang memang itu materinya memang tepat bisa digunakan untuk kelompok dengan sistem jigsaw tadi, tim ahli kemudian dibagi ke kelompok-kelompok kecil yang akan menyesuaikan dengan materinya dan kondisi siswanya dan waktu utama Pak. Betul. Tapi secepatnya akan saya lakukan seperti itu Pak, uji coba seperti itu. Baik Pak Sam, itu rencana yang luar biasa. Semoga nanti kedepannya itu bisa terlaksana dan saya nanti bisa menunggu hasilnya, Siap, Pak. bisa dikabari sehingga siapa tahu itu juga bisa menjadi referensi saya untuk melakukan pembelajaran di kelas saya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin dari Bu Darwati ada masukan atau saran? Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi bagus sekali observasi Pak Banu terhadap Pak Sam ya. Tadi Pak Banu juga menyampaikan apa yang diperlukan atau yang masalah yang ada dalam pembelajaran ini, dan Pak Sam juga menjawab untuk solusi-solusinya. Pak Sam juga sudah memperolehnya, tinggal melakukannya. Dan tadi Pak Sam juga sudah menjelaskan kapan akan dilaksanakan waktunya tersebut. Begitu, terima kasih Pak. Demikian saya ucapkan terima kasih Pak Sam atas waktunya kemarin dari pra observasi, kemudian pelaksanaan observasi sampai hari ini pasca observasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kerjasamanya juga Bu Indrawati selaku pengajar praktik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.